Halo Sobat Jos, kembali lagi dengan saya Warimba di channel Jos Bay. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu Sobat Jos. Oke, langsung saja kita persilahkan untuk memperkenalkan diri kepada Sang Nona. Monggo, perkenalkan. Halo Sobat Jos, halo juga semuanya. Apa kabar? Pasti pada sehat dong. Baik. Nama saya Aisyah, biasa disebut sama anak-anak sih dipanggilnya Ica. Berarti nama akrabnya dia Ica. Ica atau Ica Ocha. Ataupun bisa dipanggil sayang, oke? Halo. Kata Pak Bebeng. Sialan dangkalan. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan salah satu sobat kita yang sudah tadi memperkenalkan dirinya, yaitu Nona Ica. Gue langsung mau tanya aja nih ya, langsung to the point. Ya, menurut lu di tahun 2020 ini, di mana aktivitas kita selalu terhambat nih ya, gunung apa saja sih yang lu rindukan di masa pandemi ini? Yang lu rindukan, yang ingin lu kunjungi kembali, ataupun yang belum pernah sama sekali lu daki, tapi lu ingin mendaki gitu tuh. Yang gue rinduin sih Gunung Semeru. Iya. Dan yang pengen gue daki, yang sama sekali gue belum pernah, karena terhambat oleh pandemi kayak gini kan, kita nggak boleh kemana-mana. Itu gue pengen ke Rinjani. Nah, ngomong-ngomong lu tadi ada satu buah nama atau sebuah kata yaitu Semeru. Apa sih yang dirindukan lu dari Semeru? Apa yang membuat lu nggak bisa move on dari Semeru dan ingin lu ngedaki kembali Semeru itu? Kenapa? Terutama keindahan dari Danau Ranukumbolonya dan juga keindahan sabananya yang bertumbuhnya bunga lavender di situ. Ya, dan juga puncak Mahamerunya sih. Tantangannya juga banyak banget. Seperti itu. Nah, selain dari Ranukumbolo ataupun sabana, hamparan sabana lavender ya. Terus ada apa aja sih tuh di Semeru itu? Apa yang benar-benar lu rindukan dari treknya, ataupun dari view-nya, ataupun dari lu berkesan ketika summitnya, dari apanya tuh? Coba sedikit bercerita lah tentang pengalaman lu ke Semeru gitu sampai lu menggapai puncak Mahamerunya gitu. Ya, gue sih terutama indahnya ya menikmati sunrise atau sunsetnya di Danau Ranukumbolo sambil ngopi-ngopi santai gitu sama kawan-kawan sependakian. Dan juga trek yang menantang tuh yang mau ke puncak Mahamerunya, terus pas jalur vegetasi. Oh iya. Itu bener-bener wah, nguras tenaga banget kan. Apalagi buat cewek yang maksudnya ya fisiknya nggak seberapa gitu kan. Kita tahu sendiri cewek kayak gimana fisiknya. Kebanyakan lebaynya kayak gitu, jadi gue banyakan istirahat juga. Soalnya tantangannya sih itu pas summit Puncak gitu ya. Iya. Nah, pasti nih semua orang bertanya-tanya nih, trek ke puncaknya itu, summitnya itu seperti gimana sih gambarannya? Kasih gambaran lah pada banyak orang lah gitu tuh. Tautnya ada yang pengen di Semeru tapi dia karena melihat ini kan jadinya kan dia jadi ngedon duluan, mentalnya turun duluan. Apa aja sih itu tuh? Ya pas kita summit ya, kita camp terakhir itu di Kalimati. Di Kalimati, camp terakhir di Kalimati. Ya gitu kita bangun tengah malam. Gue summit waktu itu jam berapa ya? Jam 11-an. Karena awal banget. 11 malam itu? Iya, gue awal banget sih sama salah satu rombongan gue. Gue awal banget. Karena ya kita ngeliat ya kemungkinan fisik gue bakalan lama nih. Karena kan dibatasin juga ya. Dibatasin cuma sampai jam berapa? Jam 9 deh kalau nggak salah. Di puncak tuh harus jam 9 tuh harus turun. Karena entah kenapa, karena apa sih? Asap apa sih? Asap ini apa namanya? Jonggrang. Iya, jonggrang. Jadi selama jalur trek itu, wah, kita lewatin hutan dari Kalimati, kita lewatin hutan, dan setelah kita lewatin hutan, kita ngelewatin ada batas vegetasi setengahnya kalau masih seperempatnya gitu, seperdua gitulah, kayak gitu. Batas vegetasi itu pasir semua, kayak kerikil gitu deh. Terus kita ngelangkah 5 langkah, jadi turun 2 langkah. Wah, itu bener-bener nguras tenaga banget sih bagi gue. Jadi kalau kata bahasa orang Sunda mah gitu ya,
Di Soledad di Soledad dan Mabes di Kandang. Oke. Gitu. Iya, iya. Terus selain yang lu rindukan itu, apa lagi sih yang lu rindukan dari sebuah Semeru gitu, dari trek awalnya gitu tadi sampai puncak sampai turun lagi itu, apa yang benar-benar lu rindukan yang lu apa ya namanya tidak bisa dilupakan itu? Apakah kehangatan bersama kawan-kawan selama Iya. mendaki atau gimana gitu? Oke, jadi yang gue bener-bener rinduin tuh ketika gue sama kawan-kawan gitu kan ngopi santai di Danau Ranukumbolo, menikmati suatu pemandangan dan dinginnya cuaca. Kalau mulai dari jam 3 itu udah kerasa banget, ketika jam setengah 4 gitu itu cuaca udah mulai berubah, udah mulai dingin kan. Itu yang kita ngopi-ngopi santai lah sambil bercerita, sharing session sama kawan-kawan juga, sama kawan-kawan sependakian lah. Terus, apa sih kawan-kawan pendaki yang lain juga kadang kita gabung sok kenal aja. Oh gitu. Oke, lu untuk pendaki-pendaki yang ingin ke Semeru semangatin dong. Kenapa harus ke Gunung Semeru lah? Rekomendasikan lah untuk mereka gitu. Kenapa mereka itu harus ke Gunung Semeru atau gimana gitu? Gimana? Karena Gunung Semeru itu atapnya Pulau Jawa kan ya, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Wow. Ya kalian wajib deh nyobain, buat para cewek juga nih yang belum pernah, cobain deh ke Gunung Semeru. Wah banget. Ini beda dari gunung-gunung yang lain. Jadi tuh Oh, iya. bener-bener nguras fisik banget sih kalau buat gue pribadi cewek, dan entah sih buat cowok. Nih, pasti kan banyak nih ya, apalagi cewek ya, yang ingin mendaki Gunung Semeru atau menggapai puncak Mameru nih. Rekomendasi lu nih, yang harus dipersiapkan untuk cewek-cewek nih ya, yang ingin pergi mendaki Gunung Semeru itu kayak gimana tuh yang harus dipersiapkan nih? Terutama yang harus dipersiapkan tuh fisik sih ya. Dari fisik kita harus sehat jasmani maupun rohani. Oh gitu. Kita harus fisik harus siap, mental juga harus kuat gitu kan. Karena jalur treknya gak gampang banget. Gak gampang pas kita mau summit ke puncak Mahameru. Gitu. Jadi buat kalian para cewek-cewek yang belum pernah ke Mahameru, cobain deh. Meskipun jalur treknya bener-bener wow banget, kalau pas mau summit sih, kalau menurut gua pribadi, dari base camp ke Ranukumbolo sampai Kalimati sih, dari Ranukumbolo lah. Ranukumbolo tuh biasa aja sih, kebanyakan landainya. Dari Ranukumbolo ke Kalimati tuh lumayan Lumayan. ada agak terjal gitu. Nah, tadi lu menjawab Semeru Iya. yang pertama. Nah, selanjutnya nih, ada lagi nggak sih gunung yang lu benar-benar rindukan lagi nih? Selain Semeru, gunung apa lagi nih yang lu rindukan gitu tuh? Yang gue rinduin sih perahu karena sunrise campnya ya. Sunrise apa? Sunrise campnya Ya, kayak gimana itu? cakep banget sih. Wow banget kata gue. Jadi kan dia ngadep ke gunung Sindoro Sumbing. Jadi view-nya itu ke Sindoro Sumbing gitu. Iya, view-nya ke Gunung Kembar. Wih. Yang mana nih? Gunung Kembar apa yang nih? Yang mana nih? Oke, jangan pikiran kotor. Oke. Kalau untuk treknya itu bagaimana itu perahu? Untuk apalagi banyak nih, pasti kan banyak orang-orang yang ingin ke perahu lah. Gambaran treknya itu seperti apa itu? Apalagi untuk cewek-cewek ya yang doyan selfie, yang tadi dikatain kan ya, yang para Instagram banget gitu tuh ya, Instagramable buat banget ya. Insta story-nya lah, apalah itulah pokoknya. Ya, dari jalur treknya sih emang bener wow banget. Wow, terjal banget ya. Lalu kayak begini nih. Itu dari gue lewat jalur Petak Banteng sih, lewat Petak Kotak Banteng. Kita dari base camp tuh ngelewatin tangga sampai nggak tahu sih pos 1 ya. Pos 1. Pos 1 kalau nggak salah, sampai pos 1. Di situ udah sampai pos 1 terus aja terjal banget sampai puncak. Kita nggak nemu jalan landai banget. Ngomong-ngomong perahu nih, rencana lu untuk mendaki Gunung Prau lagi kan, Gunung Prau yang benar-benar lu rindukan gitu ya. Iya. Dan rencananya lu mendaki kapan tuh? Jadi gue bakal ngedaki lagi tanggal 27, 28, dan 9 bareng Just Adventure lagi terutamanya. Jadi buat kalian yang mau ke perahu, ayo bareng kami
bareng gua dan Just Adventure tanggal 27, 28, 29. Oke, tanggal berapa tadi? 27, 28, 29 November ya? bulan November. Oke, bareng dia bro, mendaki gunung kapan lagi? Untuk khusus cewek-cewek dan cowok, kapan lagi ya tuh? Nah, selain Gunung Prau, kan lu banyak tuh wisata tuh. Di apalagi Dieng lah ya. Ya, terus iya Apalagi apa hanya lu mendaki gunung dan pulang lagi apa gimana itu? Enggak, Just Adventure juga bukan hanya ngedaki gunung saja, tapi kita juga berwisata Dieng dulu. Bro. Kita wisata Dieng ke Candi Arjuna, iya. Ke Telaga apa sih? Telaga Warna. Telaga Warna. Ya ke situ deh. Sama apa lagi sih? Nah, selebihnya gimana di sana? Iya. Tadi lu udah nyebutin yang pertama Semeru. Yang kedua Prau. Iya. Nah, ada lagi nggak sih di masa pandemi ini yang gunung yang benar-benar lu rindukan gitu? Selain Semeru dan Prau, ada lagi nggak nih kira-kira yang lu benar-benar rindukan gitu? Gue pernah ke Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango. Iya, ya Putri. Ya Putri. Apa lu hanya gedenya aja apa sama Pangrangonya itu? Waktu itu? Aku cuma ke Gede doang sih, ke puncak Gede doang, nggak ke Pangrangonya. Karena kan waktu itu cuacanya juga ya. Terus dari waktu juga. Lu naik Pia Putri lintas Cibodas. Oh, berarti turun Cibodas. Di apa sih istimewanya Gunung Gede itu sampai lu pengen daki lagi itu tuh? Dari alun-alun Surya Kencana ya sih ya, yang sangat luas. Kita bisa salto, lari-lari, wah balap lari di sana juga. Amprekin ya, gitu. Amprekin dan amprekan. Ya. Nah, selain hamparan hamparan sabana ini, Surya Kencana, alun Surya Kencana, ada apa lagi tuh kelebihan dari Gunung Gede tersebut? Ya karena waktu itu gua lintas ke Cibodas ya, ngelewatin kandang badak, terus sama air terjun, air panas itu. Iya. Ya ngelewatin itu sih. Nah, selain air terjun nih, kalau masalah view di puncak itu seperti gimana tuh untuk Gunung Gede? Kalau Gunung Gede itu puncaknya itu kita ngadep ke puncak Pangrango. Langsung itu view gitu. Ke puncak Pangrango. Kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih pesan dari lu nih untuk yang ingin mendaki Gunung Gede itu tuh? Saran dari lu lah gitu tuh. Untuk pendaki pemula cocok apa enggak gitu, kira-kira lu aja ini Mbak, pendapat lu. Ya menurut gue juga sih Gunung Gede juga cocok juga buat para pemula. Berarti nggak terlalu ekstrim. Enggak. Tapi gue rekomendasiin buat para pemula lebih baik lewat Pia Putri daripada Cibodas. Karena Cibodas juga emang sih jalurnya nggak begitu terjal ya, cuman jauhnya itu. Wow, cuman sedikit panjang saja gitu ya kalau Cibodas. Nah, tadi lu udah nyebutin nih 3 gunung yang pernah lu daki. Mungkin lu pengalaman lu banyak lah masalah mendaki gunung ya. Nah, dari 3 gunung itu yang lu sebutin tadi Semeru, Prau, Gunung Gede ya. Nah, ada lagi nggak sih gunung yang benar-benar lu impikan, lu idamkan, yang lu pengen kesana benar-benar gitu? Ada nggak sih itu? Ada. Gue pengen banget ke Rinjani. Wow, Rinjani? Iya. Gue pengen banget ke Rinjani karena Rinjani juga kan Seven Summit yang ketiga ya di Indonesia. Gue pengen ke Rinjani, rencana ke Rinjani itu akhir bulan ini, tanggal 24 sampai awal bulan November. 10 harian lah. 10 harian melakukan pendakian dan perjalanan lah. Iya, dari kenapa nih? Alasan lu kenapa lu bener-bener ngidamin Rinjani dan bener-bener pengen kesini tuh karena kenapa tuh alasan lu? Karena trek sabananya yang panjang banget kan. Terus view-nya juga cakep. Dan juga Segar Anaknya, Danau Segar Anak juga, dan puncaknya juga keren sih. Terus apa aja yang udah lu persiapin dari sekarang nih? Kan nih mungkin ngomong-ngomong bentar lagi lah ya. Mungkin kena ke tanggal 24 itu berarti kena 14 harian atau 13 harian lah ya. Apa aja yang lu udah persiapkan lah dari sekarang? Contohnya. Terutama sih dari kesehatan gue persiapkan dari sekarang. Kesehatan fisik, mental, dan juga alat-alat lainnya buat selama mendaki. Oh, seperti itu. Jadi kita persiapan butuhin selama buat mendaki. Jadi persiapan lu itu ya yang udah persiapan dari sekarang untuk nanti pemberangkatan tanggal 24 sampai tanggal 1 November. Iya. Cukup lama ya. Nah, mungkin
bincang-bincang hari ini kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah dia pulang dari Rinjani. Kita akan berbagi pengalaman apa aja yang dia dapat dari sana gitu tuh. Nah, mungkin saya akhiri di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengahnya Owarimba, di channel Jos by Jelajahi Dunia Baru Muskar.